MUI lagi-lagi membuat kehebohan. Sebelumnya, Ketua MUI, Khalil Nafis telah menghebohkan publik karena pernyataannya di media sosial terkait biksu tudong dari Thailand. Tudong adalah ritual jalan kaki menjelang Waisak ke tempat tujuan. Dalam hal ini, dari India ke Borobudur di Indonesia. Khalil Nafis mengkritik masuknya rombongan biksu itu ke dalam masjid sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Sekarang giliran Wakil Ketua Wantim MUI Zainud Tauhid Saadi yang meminta polemik itu diakhiri. Dia mengatakan sebaiknya polemik itu dihentikan dan tidak perlu diteruskan, apalagi dibesar-besarkan. Karena selain tidak produktif, hal itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman, baik di internal umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. Zainud juga menjelaskan ada banyak pendapat ulama mengenai boleh tidaknya non-muslim masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Sebagian besar ulama membolehkan, seperti Imam Asy-Syafi'i. Namun, ada sebagian ulama yang melarang non-muslim masuk ke dalam masjid manapun, apalagi Masjidil Haram. Menurutnya, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Selain dalam pandangan agama, hal ini bukan merupakan wilayah yang qot'i atau sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya. Pernyataan Zainud itu seolah ingin mengakhiri polemik, tapi justru dia malah menambahinya. Pasalnya, meski dia mengutip banyak ulama membolehkan non-muslim masuk masjid, tapi dia juga menyisakan ruang debat untuk membenarkan tindakan Khalil Nafis, bahwa ada juga ulama yang melarangnya. Padahal mestinya, MUI sebagai ormas keagamaan harus memiliki sikap jelas, mau menolak atau membolehkan. Jangan biarkan umat bingung, apalagi menyuruh mereka memilih sendiri. Karena logikanya, MUI mestinya memilih pendapat terbanyak atau terkuat. Tapi patut diduga pernyataan Zainud itu sebenarnya hanyalah upaya untuk membela Khalil Nafis dengan cara tidak terang-terangan. Ada maksud tersembunyi di balik ucapan yang terdengar bijak. Sikap MUI itu menunjukkan sepertinya ada persoalan laten di internal MUI. Pertama, mereka tidak konsisten dalam bersikap. Contohnya Khalil Nafis. Di tulisan lama Khalil Nafis, dia pernah menulis tentang kebolehan non-muslim masuk masjid. Di laman blog itu Khalil menulis, non-muslim boleh masuk masjid asalkan mendapatkan izin dari imam masjid. Tapi kemudian pernyataan Khalil tentang biksu tudong malah sebaliknya. Dia menyebut membolehkan biksu masuk masjid itu kebablasan. Bahkan dia menjelaskan, kalau mau menerima tamu non-muslim, jangan di rumah ibadah. Padahal biksu itu sudah mendapatkan izin imam masjid. Ini seperti Khalil Nafis masa kini versus Khalil Nafis masa lalu. Tidak konsisten. Dan ini tentu bukan gambaran yang baik. Karena bagaimanapun, MUI dianggap sebagai representasi umat Islam. Meskipun sebenarnya memang tidak ada klausul yang melandasi anggapan itu. MUI hanyalah ormas keagamaan, sebagaimana ratusan ormas keagamaan lain di Indonesia. Persoalan kedua, MUI tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Jika pernyataan Khalil itu dianggap bermasalah atau setidaknya memancing polemik, mestinya MUI memberikan sanksi. Minimal yang bersangkutan harus minta maaf. Tapi ini yang terjadi sebaliknya. MUI dengan santainya meminta masyarakat menghentikan polemik, padahal mereka yang memulai polemik itu. MUI seolah-olah tidak sadar bahwa pernyataannya bermasalah. Kalau pendapat ulama paling kuat membolehkan non-muslim masuk masjid, mestinya itu yang disampaikan pada masyarakat. Kecuali dalam forum keilmuan, boleh saja memberikan berbagai pandangan pada umat. Kemudian ketika tahu mereka berbuat salah, mestinya jangan ditutupi, apalagi malah meminta masyarakat menghentikan polemik. Itu bukan tindakan yang bijaksana. Kalaupun MUI merasa benar dengan sikapnya, mestinya mereka tetap minta maaf karena telah menimbulkan polemik. Kan aneh. Ulama kok senang bikin polemik dan kehebohan? Mestinya ulama itu adem dan jadi contoh yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga, ormas keagamaan seperti MUI ternyata tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Terbukti dalam kasus biksu tudong dari Thailand itu, anggota MUI tidak mencontohkan sikap toleran. Mestinya sebagai ormas keagamaan, MUI mempelopori sikap toleran. Karena tujuan ormas keagamaan dibentuk itu salah satunya untuk menebarkan kedamaian dan mengajarkan kerukunan pada masyarakat. Padahal Nabi Muhammad selalu mencontohkan sikap toleran.
Umat non-muslim di masa Nabi pernah diperbolehkan beribadah di dalam Masjid Nabawi. Memang waktu itu ada sahabat yang berpikiran seperti Khalil Nafis dan tidak menghendaki kesucian masjid terkotori dengan masuknya rombongan non-muslim itu. Mereka hendak melarang rombongan tersebut. Tapi sikap Nabi tegas, bahkan meminta para sahabat untuk membiarkan utusan non-muslim itu beribadah di dalam masjid. Jadi, sikap toleran itu ajaran Nabi. Siapapun yang menolak bersikap toleran, entah karena alasan demi kesucian masjid atau yang lain-lain, berarti orang itu tidak meneladani Nabi. Inilah yang mestinya dikedepankan oleh ormas keagamaan seperti MUI. Tidak masalah kalau mereka khilaf, namanya juga manusia. Tapi segera tahu diri dan meminta maaf. Jangan merasa paling benar dan cari-cari alasan. Dalam hal ini, Khalil Nafis harusnya minta maaf kepada masyarakat karena sudah bikin polemik dan kehebohan yang tak perlu. MUI tidak berhak meminta masyarakat mengakhiri polemik karena yang memulai polemik adalah ketua MUI sendiri. Apalagi jika dinilai dari standar moral Khalil Nafis sendiri, berdasarkan dari tulisan lamanya itu, pernyataannya yang bilang kebablasan itu jelas keliru. Dan itu bisa dinilai sebagai sikap intoleran. Kalau orang-orang yang disebut ulama itu saja tidak bersikap toleran, lalu bagaimana orang-orang awam itu mau bersikap toleran? Ingat, ikan busuk mulai dari kepalanya. Artinya, kalau pemimpinnya baik, umat juga akan baik. Tapi kalau kepalanya busuk, umatnya juga akan ikut busuk.